Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ira Rahayu dengan NIM L0211911015, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai metode penyuluhan zaman dahulu versus zaman kemajuan teknologi informasi seperti sekarang ini. Sebelum memasuki materi inti, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu penyuluhan. Pengertian penyuluhan secara umum merupakan suatu ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu dan masyarakat agar dengan terwujudnya perubahan tersebut, harapan yang sesuai dengan pola atau rencana dapat tercapai. Penyuluhan perikanan itu sendiri didefinisikan sebagai suatu usaha atau upaya untuk mengubah perilaku dari petani, nelayan, atau pembudidaya dan keluarganya dengan tujuan mereka mampu memecahkan masalahnya sendiri dalam usaha atau kegiatan-kegiatan, meningkatkan hasil usahanya dan tingkat kehidupannya. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 disebutkan, penyuluhan perikanan merupakan proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha perikanan agar mereka mau dan mampu menolong serta mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Secara aplikatif, penyuluhan perikanan merupakan suatu proses pembelajaran bagi para pelaku utama dan pelaku usaha perikanan beserta keluarganya menggunakan landasan falsafah kerja meningkatkan potensi dan kemampuan para pelaku utama dan keluarganya, sehingga mereka akan dapat mengatasi sendiri kebutuhan dan keinginannya tanpa harus selalu tergantung pada orang lain. Yang kedua, etika penyuluh. Menurut Muhammad tahun 1987, etika secara umum adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Etika bukanlah peraturan, tapi lebih dekat kepada nilai-nilai moral yang membangkitkan kesadaran untuk beretikat baik, dan jika dilupakan atau dilanggar akan berakibat kepada tercemarnya pribadi yang bersangkutan, kelompoknya, dan anggota kelompok yang lainnya. Dalam kegiatan penyuluhan, seorang penyuluh perikanan harus bisa menerapkan etika yang baik dan harus mempunyai sikap bisa melayani, komitmen dengan negara, mempunyai integritas, disiplin, dan bisa bekerja sama. Seorang penyuluh mempunyai tata krama yang harus dijaga dalam menjalankan tugas, sehingga tercapailah tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku utama atau pelaku usaha. Adapun menurut Padmanegara tahun 1987, etika bagi penyuluh perikanan ada 4, yaitu yang pertama, perilaku sebagai manusia seutuhnya yang beriman kepada Allah, jujur, dan disiplin. Yang kedua, perilaku sebagai anggota masyarakat, yaitu mau menghormati adat istiadat, menghormati nelayan apapun statusnya. Yang ketiga, perilaku yang menunjukkan penampilannya sebagai penyuluh yang andal. Yang keempat, perilaku yang menunjukkan dinamika yaitu ulet, daya mental, dan semangat kerja yang tinggi, selalu mencerdaskan diri dan meningkatkan kemampuannya. Yang ketiga, fungsi penyuluhan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, fungsi sistem penyuluhan meliputi termaktub dalam pasal 4, yaitu yang pertama, memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha. Yang kedua, mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan kepemimpinan manajerial
dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha. Keempat, membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuh kembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik dan berkelanjutan. Yang kelima, membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha. Yang keenam, menumbuh kembangkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan. Yang ketujuh, melembagakan nilai-nilai budaya pembangunan perikanan yang maju dan modern bagi pelaku utama secara berkelanjutan. Karena itu, fungsi penyuluhan dapat dianggap sebagai penyampai dan penyesuai program nasional dan regional agar dapat diikuti dan dilaksanakan oleh masyarakat, sehingga program-program masyarakat yang disusun dengan itikat baik akan berhasil dan mendapat partisipasi masyarakat. Yang keempat, metode penyuluhan. Metode penyuluhan adalah cara penyampaian materi atau isi pesan penyuluhan oleh penyuluh kepada petani, nelayan atau pembudidaya beserta anggota keluarganya, baik secara langsung maupun tidak langsung, agar mereka tahu, mau, dan mampu menggunakan inovasi baru. Selanjutnya, metode pendekatan penyuluhan dapat bersifat persuasif, edukatif, komunikatif, akomodatif, dan fasilitatif. Yang pertama, persuasif, yaitu mampu meyakinkan khalayak yang disuluh, sehingga mereka merasa tertarik terhadap hal-hal yang disampaikan. Yang kedua, edukatif, yaitu penyuluh perikanan harus bersikap dan berperilaku sebagai pendidik dengan penuh kesabaran dan ketekunan membimbing masyarakat. Yang ketiga, komunikatif, yaitu penyuluh perikanan harus mampu berkomunikasi dan menciptakan iklim serta suasana sedemikian rupa sehingga tercipta suasana yang akrab, terbuka, serta timbal balik. Yang keempat, akomodatif, yaitu saat diajukannya permasalahan di bidang perikanan oleh masyarakat, penyuluh perikanan harus mampu mengakomodasikan, menampung, dan memberikan pemecahannya dengan sikap dan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami oleh khalayak yang disuluh. Yang kelima, fasilitatif, yaitu penyuluh perikanan harus mampu memanfaatkan jejaring kerja penyuluhan perikanan untuk menghubungkan antara khalayak yang disuluh dengan pihak yang lain seperti sumber informasi, akses pasar, dan lain-lain. Metode penyuluhan zaman dahulu. Metode penyuluhan perikanan yang banyak digunakan dalam penyuluhan perikanan di masa lalu lebih banyak memperankan penyuluhnya dibanding dengan para pelaku utama dan pelaku usaha perikanan beserta keluarganya. Adapun metode yang digunakan yaitu yang pertama, media leaflet. Menurut Dr. Atmojo tahun 2003, leaflet adalah bentuk penyampaian informasi atau pesan-pesan melalui lembaran yang dilipat. Isi informasi dapat berupa kalimat maupun gambar atau kombinasi. Media ini berisikan suatu gagasan secara langsung ke pokok persoalannya dan memaparkan cara melakukan tindakan secara pendek dan lugas. Keuntungannya, yang pertama, dapat membantu petugas memberikan pelajaran. Yang kedua, daya tangkap penglihatan lebih besar. Yang ketiga, sebagai alat penghubung yang dapat menyampaikan berita-berita dan penjelasan-penjelasan kepada masyarakat dalam jumlah besar. Yang keempat, kesempatan untuk mempelajari kembali akan lebih banyak. Yang kelima, efektif untuk pesan yang singkat dan padat. Kekurangannya, butuh ilustrator untuk memberi gambar, memerlukan keterampilan baca tulis, mudah hilang dan rusak. Yang kedua, metode ceramah. Menurut Budi Harto tahun 2010, ceramah adalah suatu cara menerangkan suatu pengertian atau pesan secara lisan disertai dengan tanya jawab kepada sasaran pendidikan atau pendengar dengan menggunakan alat bantu pendidikan.
Penyuluhan dengan metode ceramah dapat dilakukan apabila pada waktu memberikan informasi, ketika orang yang belajar telah mendapatkan informasi. Jika sekelompok itu terlalu besar untuk memakai metode lain, ingin menambah atau menekankan apa yang sudah dipelajari. Keuntungan menggunakan metode ceramah. Yang pertama, metode ini murah dan mudah dilakukan. Yang kedua, pemakaian waktu dapat dikendalikan oleh penyuluh. Yang ketiga, bersifat luas atau materi yang panjang dapat dirangkum atau sebaliknya. Yang keempat, penyuluh dapat menjelaskan dengan menonjolkan bagian yang penting. Yang kelima, tidak terlalu melibatkan banyak alat peraga atau pembantu. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, bila sering digunakan dapat menimbulkan kebiasaan yang kurang baik, yaitu sifat pasif, kurang aktif untuk mencari dan mengelola informasi. Yang kedua, tidak semua sasaran mempunyai daya tangkap yang sama. Yang ketiga, sulit mendapat feedback dari sasaran. Yang keempat, sering menimbulkan salah paham karena sasaran salah mengartikannya. Yang kelima, mendengarkan ceramah dalam waktu yang lama dapat membosankan sehingga sering mengganggu konsentrasi berpikir dari sasaran. Metode penyuluhan sama teknologi informasi. Sejalan dengan era pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, maka perlu adanya penyampaian informasi teknologi serta materi penyuluhan kelautan dan perikanan terbaru dengan cepat, efektif, dan efisien kepada penyuluh perikanan, pelaku utama, dan pelaku usaha. Menurut Atrisiandi tahun 2015, pentingnya penguasaan teknologi informasi bagi penyuluh, karena selain memberikan informasi, teknologi informasi juga sangat membantu jalannya penyuluhan. Karena pada zaman sekarang, tidak ada kegiatan yang tidak menggunakan teknologi, walaupun hanya sekedar mencari informasi untuk diri sendiri, ataupun mencari informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat. Adapun metode yang digunakan pada zaman teknologi informasi yaitu: pertama, metode berdasarkan teknik komunikasi. Berdasarkan teknik komunikasi, metode penyuluhan dapat dibedakan antara yang langsung face-to-face communication dan yang tidak langsung indirect communication. Metode yang langsung digunakan pada waktu penyuluhan perikanan berhadapan muka dengan sasarannya, sehingga memperoleh respon dari sasarannya dalam waktu yang relatif singkat. Metode yang tidak langsung digunakan oleh penyuluhan perikanan yang tidak langsung berhadapan dengan sasaran, tetapi menyampaikan pesannya melalui perantara atau media, contohnya media elektronik. Metode tidak langsung ini dapat menolong banyak sekali apabila metode langsung tidak memungkinkan digunakan, terutama dalam upaya menarik perhatian dan menggugah hati sasaran. Siaran lewat televisi dapat menarik banyak perhatian bila ditangani secara tepat. Yang kedua, metode berdasarkan jumlah sasaran dan proses adopsi. Berdasarkan jumlah sasaran dan proses adopsi, maka penyuluhan dibedakan menjadi hubungan perseorangan, hubungan kelompok, dan hubungan massal. Metode dengan hubungan perseorangan digunakan penyuluhan untuk berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan masing-masing orang. Misalnya adalah kunjungan ke rumah, ke kantor, dan hubungan telepon. Yang ketiga, metode berdasarkan indera penerima. Berdasarkan indera penerima, pada sasaran, metode penyuluhan dapat digolongkan menjadi metode yang dapat dilihat, metode yang dapat didengar, serta metode yang dapat dilihat dan didengar. Penentuan metode pengajaran apa yang akan digunakan dalam suatu kegiatan pendidikan penyuluhan hendaknya dilakukan dengan memperhatikan karakteristik pada warga belajar. Hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan dalam bidang ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan-perbedaan cara belajar di kalangan warga belajar penyuluh, yang menyebabkan ada cara-cara mengajar tertentu yang lebih menarik bagi kelompok-kelompok warga belajar tertentu.
Demikianlah materi mengenai penyuluhan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.